Halo semua, saya mau kasih tips penggunaan Mendeley. Di sini saya akan berbagi tentang mengelompokkan sumber dan juga memberi nama file secara otomatis. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian kebetulan sedang melakukan studi literatur yang mengumpulkan banyak sumber, cara ini saya pikir akan sangat baik ya. Nah, sekarang caranya adalah seperti apa? Caranya adalah pertama, artikel yang akan dikelompokkan ditaruh di dalam satu folder. Saya memberi contoh di sini. Saya ada 5 paper di sini yang akan saya kelompokkan dan saya akan beri nama sesuai dengan informasi yang saya butuhkan. Jadi di sini saya ada 5 paper. Biasanya paper yang hasil dari download tersebut masih menggunakan nama default dari sumber di mana file tersebut di-download, misalnya dari jurnalnya. Contohnya seperti ini. Default masih seperti ini, masih belum informatif. Nah, caranya seperti apa? Nanti bisa diberi nama secara otomatis. Nah, pertama-tama kita harus masukkan paper tersebut ke dalam Mendeley. Seperti ini, saya sudah buka Mendeley saya. Nah, untuk satu topik yang baru, sebaiknya teman-teman sekalian membuat folder yang baru. Di sini ada create folder, jadi langsung create folder seperti ini. Nah, tinggal diberi nama sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, saya beri nama di sini marketing 01. Nah, kemudian kita pindahkan papernya ke dalam Mendeley-nya. Ada beberapa cara sih sebenarnya, misalnya kita pakai fungsi file, kemudian add file, atau cara paling mudah adalah file yang sudah kita simpan dalam satu folder tadi, kita drag ke sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya juga akan memberitahu bahwa mengapa kita harus membuat satu folder baru di sini. Di sini saya buat misalnya di My Document, saya bikin folder di sini filenya. Di sini saya buat. Karena pada saat rename, file tersebut akan tersimpan di mana folder tersebut berasal. Seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan kembali. Oke, filenya sudah disimpan. Nah, secara prinsip Mendeley itu adalah pada saat kita menyimpan satu berkas atau file atau sekelompok berkas, maka dia akan menyimpan ke dalam sistem di cloud-nya. Seperti itu. Jadi ketika kita menyimpan ke sini, sekaligus paper tersebut akan tersimpan di dalam akun teman-teman sekalian. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman sekalian membuka Mendeley dengan PC yang lain, teman-teman sekalian masih bisa mendapatkan file tersebut. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini sudah ada filenya. Nah, biasanya seperti ini. Untuk paper yang berasal dari sumber yang kredibel atau yang bagus lah, seperti itu. Informasi terkait dengan paper tersebut biasanya sudah lengkap. Misalnya kita lihat seperti ini sudah lengkap. Ada judul, ada autornya, kemudian ada tahunnya. Nah, informasi ini sangat penting terkait dengan nanti kita akan memberi nama file tersebut secara otomatis. Oke. Di sini sepertinya sudah ada semua informasinya. Nah, yang harus diperhatikan bahwa di sebelah sini ini adalah nama file. Nama file ini di sini ada misalnya Hunt for Truth. Ini nama filenya sama seperti ini. Nah, seperti ini. Hunt for Truth seperti ini. Ini nama filenya seperti ini. Nah, kita akan melakukan rename dari file tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi, nanti file ini akan di rename sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini, sangat mudah sekali. Kita blok saja seluruh
papernya di sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita rename document file di sini. Nah, ada 3 field di sini, yaitu adalah year, kemudian author, kemudian ada title. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman sekalian, misalnya mau mengurutkan nanti nama, tahun, atau judulnya, atau misalnya tahun, nama, dan seterusnya. Misalnya kita bisa ganti di sini. Misalnya kita mau mengurutkan berdasarkan penulis, bisa juga. Jadi misalnya urutannya itu adalah abjad, seperti itu. Jadi berdasarkan author ini artinya nanti file itu akan berurut berdasarkan abjad. Tapi kalau saya lebih senang mengurutkannya berdasarkan tahun, karena biasanya kalau artikelnya tersebut cerita tentang urutan waktu atau sejarah, maka akan lebih baik kalau misalnya paper tersebut kita urutkan berdasarkan dari tahunnya. Nah, cara yang paling mudah adalah kita klik saja karena ini sudah diurutkan berdasarkan kebutuhannya. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, setelah kita klik OK, maka namanya langsung rename secara otomatis seperti ini. Nah, ini akan sangat mempermudah sekali buat teman-teman sekalian untuk melakukan penamaan dari filenya, tidak satu-satu. Jadi kalau misalnya file ini di sini kan bisa lihat itu filenya cuma hanya ada 5. Jadi kalau mau di setting sebenarnya bisa dilakukan secara cepat. Namun kalau misalnya filenya banyak seperti contoh saya seperti ini contoh file tugas marketing saya kemarin untuk melakukan studi literatur untuk satu topik tertentu, ya adalah social marketing. Maka kalau misalnya kita merename-nya satu-satu, maka akan sangat menghabiskan waktu. Nah, jadi seperti tadi teman-teman sekalian, filenya sudah bisa diurutkan dan juga di rename sesuai dengan kebutuhan dari artikelnya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa diikutin.